Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk di materi pembelahan sel, sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini ada pembelahan sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup ya, atau bagian terkecil dari si makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan sel. Sekelompok sel yang bentuk dan fungsinya sama disebut dengan jaringan. Beberapa macam jaringan yang bekerja sama membentuk suatu organ atau alat tubuh. Beberapa macam organ akan terangkai dan membentuk suatu sistem organ. Lalu beberapa sistem seperti sistem organ ini membentuk suatu organisme yang berupa tumbuhan atau hewan. Antara sistem organ yang terdapat pada makhluk hidup bekerja saling berkaitan. Contohnya seperti struktur sel, yaitu struktur sel ada berapa? Ada dua, yaitu ada sel prokariot dan sel eukariot. Nah, di sini ada sel prokariot, yaitu kata prokariota atau prokariot berasal dari bahasa Yunani. Pro artinya sebelum dan karion artinya kernel. Prokariot atau sel prokariot itu berarti sel yang tidak memiliki nukleus. Nah, di sini materi genetiknya apa? Yaitu materi genetiknya itu DNA. Terkonsentrasi dengan nukleoid. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah nukleoid ini dengan bagian sel lainnya. Itulah yang dinamakan sel prokariot. Semua sel prokariot atau sel prokariotik ini mempunyai membran sel plasma, nukleotid berupa DNA dan RNA, serta sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga inti yang berada dalam sel ini mengadakan namanya kontak langsung. Sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran atau si membran dalam. Contohnya seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi atau si badan Golgi. Nah, si sel prokariotik ini dia ini tidak memiliki yang namanya mitokondria dan kloroplas, tetapi dia mempunyai struktur yang berfungsi atau fungsinya ini sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kromator. Nah, ini adalah pembelahan sel prokariotik, di mana ini pembelahan biner. Ya, di sini si sel ini dibungkus yang namanya dinding sel, sedangkan di warna kuningnya itu ya, di situ adalah yang namanya membran plasma, sedangkan yang seperti cacing-cacing itu adalah DNA-nya, atau seperti tali itu adalah DNA-nya. Dimana yang pertama itu adalah replikasi DNA dan elongasi. Setelah direplikasi, DNA ini akan membelah dengan si dinding sel dan membran plasma mulai membelah ya. Setelah itu dia ini akan terpisah ya. Coba diperhatikan yang nomor 3 itu septum terbentuk dan DNA-nya memisah. Lalu yang keempat ini, sel ini akan terbelah menjadi dua ya, atau dia ini akan memisah sesuai tujuannya masing-masing. Ya, ini pembelahan biner pada si bakteri.
di mana ini kromosom bakteri menempel pada membran plasmanya, sehingga si membran plasmanya ini di bagian DNA ini kromosom yang menempel mengalami replikasi. Setelah itu dia akan mengalami pembelahan ya. Setelah mengalami pembelahan, lalu dia terbentuk yang namanya dua sel anakan. Yang kedua ini ada sel eukariotik atau eukariot, yaitu eu berarti artinya sebenarnya dan karion itu nukleus. Eukariotik ini mengandung pengertian memiliki nukleus, artinya si eukariotik ini memiliki nukleus ya. Jadi si sel eukariotik ini sel yang dibungkus oleh si selubung nukleus. Sel eukariot atau si sel eukariotik ini, ciri-cirinya ini ukuran sel ini lebih besar daripada si prokariot, lebih banyak mengandung DNA, lebih rumit. Replikasinya ini segregasi, lalu sitokinesis. Sel eukariot adalah sel yang memiliki selaput inti, maka materi genetiknya ini tidak tersebar melainkan dibungkuslah oleh si selaputnya. Nah, jenis sel eukariotik itu meliputi sel protista, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel fungi. Ini adalah perbedaan sel prokariot dan sel eukariot, di mana sel prokariot organisme yang inti selnya ini tidak memiliki membran inti. Ini pada prokariot. Contohnya seperti bakteri dan ganggang biru atau organisme prokariot ya, dia masuk ke organisme prokariotnya. Yang kedua, organisme yang di dalam selnya terdapat inti yang diselubungi oleh membran inti dikenal sebagai organisme, yaitu sel eukariot. Contohnya seperti ganggang ya. Selain ganggang biru ada juga jamur, tumbuhan, dan hewan. Ini adalah perbedaan sel prokariot dengan sel eukariot, di mana kalau eukariot ini terdapat yang namanya nukleus, nukleolis, lalu ada mitokondria, lalu juga ada ribosom. Sedangkan prokariot ini dia ini memiliki ribosom ya, sama, tetapi dia tidak memiliki yang namanya nukleus. Nah, ini ada perbedaan di mana struktur sel ya. Yang sebelah kiri ini ada sel prokariot dan yang sebelah kanan ini ada sel eukariot. Nah, di sini perbedaannya, kalau sel prokariot ini ada di bakteri ya, ada di bakteri. Sedangkan pada si sel eukariot ini ada di tumbuhan ataupun hewan ya. Nah, ini perbedaan selnya. Yang pertama ini ada tidaknya membran inti ya. Prokariot ini tidak mempunyai, sedangkan eukariot mempunyai. Lalu yang kedua ini ukuran. Prokariot ukurannya berapa? Yaitu 1 sampai 10 milimikron. Eukariot 10 sampai 100 milimikron. Yang ketiga, bentuk kromosomnya. Bentuk kromosomnya pada prokariot ini sirkuler atau melingkar, sedangkan pada eukariot ini linier, yaitu garis. Yang keempat ini ada tidaknya plasmid. Nah, pada prokariot dia mempunyai, sedangkan pada eukariot dia tidak mempunyai. Lalu jumlah RNA-nya, prokariot ini sedikit, sedangkan eukariot banyak. Yang keenam ini organel penghasil energi. Pada prokariot ini organel yang menghasilkan energi adalah mesosom, sedangkan eukariot pada mitokondria. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.